Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gustina Eka Rika Chandra dengan NIM 22402124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar uang dan juga saham modal syariah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, di sini judulnya itu berjudul Jelang Long Weekend IHGS ditutup dengan happy ending. Nah, pertama-tama kita harus tahu IHGS itu apa sih? IHGS itu singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, 2 bulan yang lalu itu tiba-tiba harganya itu terjun bebas dan merah semua kayak begini. Saking parahnya, pasarnya itu sampai dibekukan. Kenapa bisa begini? Saya cek Kompas, Tirto, dan juga CNBC itu ternyata IHGS ini ibaratnya kayak termometer yang mengukur kesehatan ekonomi kita. Dari akhir 2024 di angka 7.163, sekarang menjadi 6.146, turun lebih dari 11% dari 3 bulan. Investor asing itu kabur membawa 24 triliun, termasuk 3,47 triliun sehari setelah Danantara diresmikan tanggal 24 Februari 2025. Trading halt diibaratkan sebagai tombol darurat yang ditekan oleh BEI karena semua orang buru-buru menjual saham mereka. Tadi kan IHGS itu diibaratkan kayak termometer yang mengukur ekonomi kesehatan kita. Kalau harganya tinggi, warnanya hijau, itu berarti sehat. Itu tandanya banyak investor luar yang mau investasi di negara kita. Nah, kalau warnanya merah, jeblok kayak begini, berarti investor itu pada kabur. Pada berlomba-lomba buat jual saham-saham ini, makanya harganya makin merah, ibaratnya begitu. Yang menarik, IHGS ini anjlok di tengah kenaikan bursa saham Asia. Jadi, yang lain pada hijau, kita doang ini yang merah begini. Lalu, seperti apa analisa saya itu mengenai pergerakan per tanggal 5 Juni 2025 yang berhasil menguat kembali di level 7.100? Lalu, apa yang patut diperhatikan pelaku pasar jelang long weekend kali ini? Nah ya, jadi setelah kita turun beruntun 3 hari kemarin itu, akhirnya menguat juga ini. Jadi menurut saya kita ditutup dengan happy ending di pekan ini karena kalau kita lihat di mana menguat sekitar 0,63%. Jadi menurut saya sebenarnya pekan depan itu harusnya ditutup di level 7.170 hingga 7.180 karena ada gap di situ. Jadi harus ada kenaikan karena di pekan depan juga masih ada beberapa sentimen. Ada inflasi US, ada inflasi Cina, neraca dagang Cina, ekspor impor Cina, dan dari dalam negeri ada penjualan retail, penjualan mobil dan juga motor, dan juga ada cadangan devisa pada hari Selasa. Jadi menurut saya harusnya sentimen-sentimen tersebut bisa menonggrak IHGS. Karena kalau kita lihat sekarang kayaknya pasar keuangan Republik Indonesia ini sudah mulai terombang-ambing. Jadi semalam itu Dow Jones itu juga sudah mulai terkoreksi karena kalau saya lihat sepertinya memang nantinya The Fed ini harus kembali memangkas suku bunga pada pertengahan Juni. Nah, kemudian, apakah level 7.100 ini secara psikologis ini sudah mencerminkan level support dan juga resisten yang ada untuk fundamental IHGS sendiri? Nah, jadi kemarin itu sebenarnya waktu di level 6.990 itu sudah kena support awal. Jadi setelah kena di situ, mantul ini sekarang. Jadi sekarang harus ditutup di level 7.170 hingga level 7.180. Karena ada gapnya di sekitaran situ. Jadi menurut saya dengan data-data ekonomi pada pekan depan, meskipun hanya 4 hari perdagangan, menurut saya harus ada sedikit fullback. Entah nanti kalau udah kena gap, lanjut turun lagi, tergantung data-data yang dirilis nantinya. Tapi rentang-rentang penguatannya ini bisa sampai level berapa sih? Nah, menurut saya pekan depan itu sudah berada di level 7.170 hingga level 7.200. Kenapa bisa sampai level 7.200? Nah, hal ini itu bisa selama data-data ekonomi di pekan depan itu menunjukkan angka-angka yang positif.
Nah kan IHGS ini kan mantul. Kita lihat dari half 2025 ini banyak insentif dan juga regulasi-regulasi yang digerakkan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka untuk menginduce growth yang ada di ekonomi. Karena kemarin Q1 kan ada 4,87. Nah mungkin di libur panjang ini Q2 ini ada beberapa insentif. Contohnya diskon tarif tol, diskon yang lain-lain. Nah mungkin di akhir tahun lalu ini ada limpahan-limpahan hari raya dan juga diharapkan dapat menggerakkan ekonomi konsumsi. Lalu di satu sisi itu BI rate juga diturunkan 25 basis point lalu 5,5%. Nah ini kan semua mungkin secara transisinya akan berpengaruh terhadap penguatan IHGS ini sendiri. Nah, targetnya kira-kira penguatan IHGS sampai 8.000 gitu ya. Level-level psikologis yang selama ini belum pernah dijamah ini apakah mungkin terjadi di tahun 2025 ini? Nah, jadi kalau misalnya 8.000 sampai akhir tahun mungkin terlalu optimistis ya. Tapi saya yakin sekali IHGS ini itu masih bullish hingga akhir tahun, akhir Desember ini. Karena memang apa yang pertama, banyak libur panjang. Ketika libur panjang itu tingkat konsumsinya itu lebih tinggi karena orang-orang itu jalan-jalan begitu ya, menghabiskan waktu bersama keluarga, ditambah lagi tadi ada diskon transportasi 30% hingga 50%. Ada diskon tarif tol juga. Yang dimana kalau saya lihat justru hari ini penguatan IHGS ini orang-orang yang tadinya liburan harus mengeluarkan budget yang lebih tinggi, kan budgetnya jadi lebih rendah ya. Mungkin sisa budget itu dimasukkan ke pasar saham akhirnya hari ini, makanya bisa ditutup happy ending. Tapi menurut saya untuk range yang paling optimis atau ya pesimis-pesimis aja gitu ya, hingga akhir tahun sekarang masih level di 7.100-an. Level 7.500 hingga 7.700 menurut saya sudah cukup angka yang sangat baik dan bisa kemungkinan sampai di tahun 2025. Nah, selama insentif-insentif ini, kebijakan ini memang berjalan dengan baik dan nantinya juga proses dan antara bisa cepat ini, biar kita bisa cepat melihat hasilnya agar kekucuran dan antara ini bisa balik lagi ke pasar saham. Jadi sampai saat ini menurut saya bisa menyentuh level 7.700-an. Nah, tapi tadi kan bilang bahwa ada ekspektasi juga besar pelaku pasar dunia bahwa akan ada pemotongan suku bunga dari Federal Reserve ini. Nah, apakah itu akan menjadi suntikan tersendiri penguatan untuk pasar keuangan di Indonesia dan juga pasar keuangan lain? Nah, jadi karena menurut saya ini The Fed ini di bulan Juni ini menurut saya enggak akan di-cut rate-nya. Karena memang kalau saya lihat Powell ini masih bersikeras untuk mempertahankan suku bunganya. Walaupun Trump ini sudah mendesak banget gitu ya. Tapi menurut saya bulan Juni ini The Fed masih tahan suku bunga. Tapi untuk bulan September ini menurut saya The Fed sudah mulai pangkas suku bunga karena data-data yang sudah ada, yang sudah kita lihat itu Amerika itu masih defisit, pertumbuhan ekonominya juga masih rendah. Kemungkinan kemarin data terbaru ISM untuk PMI itu servisnya juga turun dari level 51 ke level 49. Ditambah lagi juga ternyata data-data tenaga kerja terutama di sektor tenaga kerja itu mencatat angka yang terendah itu sejak Maret 2023. Jadi menurut saya harusnya The Fed sudah mulai merencanakan pemangkasan suku bunga. Mungkin nanti di kuartal 4, dekat-dekat kuartal 4 pada tahun 2025. Yang patut diperhatikan oleh pelaku pasar setelah libur beberapa long weekend ini nantinya pertanggal 10 sampai 13 Juni itu ada jadwal komunitas dividen saham. Nah, kurang lebih ada sekitar 30 emiten yang siap tebar dividen pekan depan. Apa yang mungkin diekspektasikan dari hal ini dan mungkin bagaimana juga keseluruhan penebaran dividen ini juga akan mempengaruhi pergerakan dari IHGS ini. Nah, jadi benar ya, hal tersebut disebutkan pada pekan depan itu ada sekitar 30 saham yang akan membagikan dividennya. Nah, biasanya ini menimbulkan fluktuatif atau volatilitas pasar yang lebih besar. Karena ketika dividennya ini jumbo gitu besar ya, ini pasti kan orang-orang akan berbondong-bondong belanja meskipun nanti habis SD terjun lagi.
Jadi biasanya menurut saya ini akan terjadi daya tarik pasar tersendiri karena memang sekarang selain dari sisi capital gain, banyak juga orang mengharapkan dari sisi dividennya juga. Nah, jadi dari segi IPO-nya, nah mungkin ada beberapa upcoming IPO juga akan hadir di bulan Juni ini, dan kita bisa melihat betul-betul opportunity itu sendiri jika memang ada pelaku pasar ataupun pemburu cuan gitu ya. Yang mungkin lagi-lagi disclaimer on ya, investasi ini merupakan keputusan yang ada di Anda. Namun apa yang bisa kita ekspektasikan terhadap IPO yang akan ada di bulan Juni ini terhadap harga dari IHGS ini. Dan satu sisi juga apa yang kita bisa lihat dari perspektif peluang cuan yang bisa kita lihat sampai akhir Juni ini ya. Ya kalau kita lihat dari IPO-nya di bulan ini tidak seramai bulan-bulan sebelumnya, tetapi sudah ada satu emiten milik konglomerat para Jogo Pangestu yang diperkirakan akan melantai di akhir Juni 2025. Nah, ini menurut saya seharusnya ini bisa mendorong juga dari kapitalis pasar. Akhirnya orang-orang yang tadinya udah transaksi tapi akhirnya ada IP jumbo karena dimana memang dana segarnya itu sekitar 2,37 triliun. Jadi menurut saya ini merupakan salah satu IPO jumbo juga setelah UP dan harus memang bisa menarik banyak perhatian investor maupun trader. Karena kalau kita berkaca dari beberapa emiten-emiten Prajogo Pangestu yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia itu kenaikannya luar biasa. Kenaikannya itu seperti kita berkaca mungkin dari brand cuan, itu kan hanya ratusan persen. Nah, ribuan persen gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan nih bahwa IPO CDIN ini disclaimer on ya, ini bisa mencatatkan kenaikan harga saham yang nggak jauh beda. Nah, kemudian rupiah sekarang kan berada di level 16.200-an. Nah, bagaimana analisa saya terhadap kekuatan dan rupiah? Di satu sisi kita tahu juga sebenarnya di SW itu lagi turun ya khususnya. Tapi kalau seperti rupiah itu belum ada di level-level yang diharapkan, berada di level 16.200-an ke atas. Nah, bagaimana analisa saya terhadap hal itu? Nah, jadi menurut saya seharusnya level ini itu sudah cukup baik ya. Kita pernah menyentuh level yang cukup tinggi, akhirnya balik lagi ke level 16.200. Menurut saya angka ini itu sudah cukup bagus karena mengingat sekarang itu sudah banyak negara-negara melakukan dedolarisasi ini. Nah, jadi kemarin sudah ada sekitar 44 negara yang sudah berunding mengagendakan bahwa akan melakukan dedolarisasi. Nah, di mana ini diprakarsai oleh BRICS sendiri, yang dimana juga kalau kita lihat beberapa uni ekonomi Eurasia sudah 93%-an sudah menggunakan mata uang nasionalnya, dan hanya ada 7% yang menggunakan dolar Amerika Serikat. Nah, jadi di sini kita sudah bisa melihat nih, dedolarisasi sudah makin nyata. Jadi sekarang dolar ini sudah mulai banyak yang meninggalkan. Nah, akhirnya sudah banyak yang menggunakan mata uang masing-masing nasional, ditambah lagi data-data ekonomi yang sudah saya sebutkan tadi. Di sektor swasta, data tenaga kerjanya ini turun dari hingga terpuruk Maret 2023. Ditambah lagi juga PMI dari servisnya juga turun 51, akhirnya terkontraksi di level 49. Jadi menurut saya data-data ekonomi yang lemah, dedolarisasi yang memang itu adalah menjadi penongkrak atau pendorong dari kejatuhan di XY ya. Tapi harapannya ya memang ini bisa menjadi kabar baik untuk rupiah. Yang mungkin menurut saya sih di tahun ini nggak menutup kemungkinan bisa balik di level 16.000. Nah, kemudian tanggapan ketika rupiah ini menyentuh level 16.300, 16.200, mungkin itu asumsinya di kuartal kedua dan half 2025 ini. Seberapa besar kira-kira tekanan nilai tukar ini juga berdampak terhadap kinerja emiten serta sektor konsumsi, sektor perbankan, mengingat juga kita ketahui bahwa banyak emiten-emiten yang mengandalkan impor bahan baku dan juga pembiayaan valuta asing. Itu pengaruhnya seperti apa sih? Nah ya, tentu pengaruhnya itu sangat besar sekali ya. Paling contoh kita sudah melihat laporan kinerja keuangan pada kuartal 1, karena kan waktu di akhir tahun hingga di awal tahun ini kan kemarin rupiah sempat melemahnya luar biasa. Nah, akhirnya perusahaan-perusahaan yang memang melakukan impor itu kan dirugikan sangat besar. Tapi yang melakukan ekspor itu diuntungkan sangat besar.
itu sudah kelihatan dari hasil kinerja keuangan. Tapi menurut saya dengan stabilitas rupiah yang saat ini yang sudah dilakukan BI, juga kemungkinan rupiahnya ini menurut saya sudah stabil, bahkan bisa lebih turun dari lagi ke level 16.100. Harusnya ini beberapa sektor bisa diuntungkan, terutama untuk sektor-sektor yang memang banyak melakukan impor. Jadi menurut saya harusnya ini juga harus meningkatkan konsumsi. Jadi orang-orang yang mau ekspansi menggunakan transaksi dolar atau rupiah ini bisa diuntungkan dengan adanya penurunan dari rupiah sendiri. Nah, dengan hari kemarin sudah diturunkan suku bunga 25 basis point menjadi 5,5%, menilai dari rupiah sendiri, efektivitas dari intervensi BI ini untuk menjaga stabilitas rupiah dibandingkan negara-negara lain yang ada. Karena kan kita ketahui bahwa ada negara yang justru menguatnya itu cukup signifikan dengan DXY yang lagi rendah. Nah, kalau rupiah sendiri berada di level 16.200, walaupun tadi dikatakan sudah cukup oke, tetapi bagaimana strategi intervensi dari BI? Ya, BI itu sebenarnya sudah banyak melakukan intervensi, terutama kita bisa melihat dari cadangan devisa kita yang sempat tergerus juga memang untuk stabilitas rupiah. Jadi salah satunya menurut saya sudah terpampang nyata hasilnya saat ini. Dan ditambah lagi sekarang kan juga pemerintahan baru sudah menerapkan kebijakan-kebijakan yang dimana untuk meningkatkan ekspansi dari perusahaan, juga menguntungkan perusahaan, juga menguntungkan masyarakat. Tentu saja kalau ekonomi kita tumbuh baik, ya rupiah kita juga tumbuh baik. Nah, jadi itu yang mungkin kita harapkan di tahun yang terjadi di tahun half 2025 ini. Dengan regulasi yang sudah digerakkan dan juga pro-growth untuk ekonomi dari moneter, fiskal, dan juga real. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.